Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita akan ngangkat kembali ya, fitnah kejam, fitnah sadis kejam, dendam kusumat Idrus Ramli terhadap Wahabi. Ya, dendam kusumat itu sampai fitnah hanya berita-berita kosong yang disampaikan beliau ya. Apa itu fitnahnya? Mari kita dengar bersama fitnah yang disampaikan oleh Idrus Lamli kepada jemaahnya. Punya dana yang sangat kuat seperti Wahabi. Wahabi ini sekarang gangguannya kepada kita semakin luar biasa. Dan ini sudah merata hampir di mana-mana. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Mereka ini punya tim yang dikirim ke sana. Dan ustadz-ustadz Wahabi ini memang gajinya mahal. Karena laporan dari mantan-mantan mereka, saya beberapa kali waktu ngisi ke Bogor, waktu ngisi di Bekasi, di tempat lain, mantan-mantan Ustadz Wahabi laporan ke saya. Saya tahu Kiai, gajinya Ustadz Wahabi tiap bulan tahu berapa? $1.500. Loh, sampean kok tahu? Saya dulu mantan Ustadz Wahabi. Jadi saya coba menjadi dai mereka. Satu bulan itu $1.500, lumayan Kiai. Kalau sekarang kan 20 juta lebih. Seandainya punya istri 4, itu lebih dari cukup. Itu fitnah yang terlalu besar. Saya dulu itu pernah bergabung dengan Ihyatul Turas Al-Islamiyah, Kuwait. Ihyatul Turas Al-Islamiyah itu memiliki banyak dai yang tersebar di Indonesia ya. Kalau dikatakan gaji 20 juta itu naudzubillah min dzalik, itu sebuah kedustaan besar. Mungkin kalau dengan teman-teman salafi itu pasti diketawain. Yang melalui proses lembaga dakwah saja itu dulu, seperti Dewan Dakwah Muhammadiyah waktu itu, setiap dai itu berkisar antara yaitu 500 sampai 750. Itu setelah krisis moneter ya. Jadi setelah krisis moneter digaji segitu tuh pada waktu itu. Apalagi sekarang banyak dai mandiri, bahkan Ihyatul Turas sudah tidak membiayai lagi para salafi itu. Demikian juga yang dari Arab Saudi. Dai yang mana yang mendapatkan gaji 20 juta itu? Saya kira kalau orang itu dapat uang 20 juta, dia tidak akan keluar dari salafi itu. Kalau memang benar-benar salafi. Itu sebuah kebohongan. Bagaimana mungkin dapat uang enak-enak 20 juta lalu keluar dari salafi? Apa nanti alasannya keluar dari salafi? Itu sangat lucu. Atau itu fitnah yang dikembangkan, narasi-narasi yang tidak benar. Saya bergaul dengan teman-teman At-Turas itu dari Kuwait pada zamannya Rahman Abdul Khalik. Mereka cuma dikasih paket-paket kitab. Paket-paket kitab dengan gaji hanya sekitar 750.000, dari 500 sampai 750.000. Tidak ada yang lain itu, bahwa mereka itu mendapatkan gaji sekian 20 juta. Wah, jangankan 20 juta, 5 juta sudah sangat besar itu bagi dai-dai salafi kalau memang ada itu. Apalagi kalau menjadi dai-nya Muhammadiyah ya, yang dikirim ke daerah-daerah itu. Saya sendiri menikmati di tahun 89 sampai tahun sekitar 1995-97, itu gajinya cuman sekitar 200.000, dari 75.000 sampai 200.000.
Kemudian di zamannya Salafi pada waktu itu ya gajinya cuma 500, sesudah itu 500 kalau itu dikasih. Itu pun melalui sebuah proses, yaitu kemampuan di bidang bahasa Arab dan membaca kitab. Nah itu kalau mungkin ingin dipelajari, dilacak ya seperti itu. Ada kantornya itu, tanya sama kantornya di mana itu namanya Bali Master Jakarta Timur tuh. Ada kantor di situ. Kantor Salafi. Dan lembaga-lembaga Islam lainnya yang menerapkan dakwah, mendapatkan bantuan-bantuan dana dari Timur Tengah. Tidak ada yang sampai sebesar itu. Baru sekarang kalau ada dai Muhammadiyah digaji 1 juta karena memang kondisi ekonomi yang sekarang ini sudah berubah. Kalau dulu itu cuma 75.000. Jadi ini sebuah kedustaan besar ya. Kemungkinan besar yang ngaku-ngaku Salafi itu bukan Salafi. Kalau dia Salafi kemudian tobat gitu, dapat gaji 20 juta. Sebuah kedustaan besar lah. Masa iya digaji 20 juta mau keluar dari Salafi gitu. Kan bisa ongkang-ongkang kaki, bisa dapat istri. Jadi Anda juga termakan fitnah, atau Anda memang bikin gitu cerita yang tidak-tidak. Ini kalau kita kembangkan ya, dari pemikiran-pemikiran Anda, ternyata memang dosa yang diangkat tuh setiap hari adalah dosa, membual gitu. Itu istidrot namanya kalau orang yang seperti itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Karena apa? Menebarkan kebencian di mana-mana, menebarkan permusuhan di mana-mana. Jadi tidak ingin umat ini kemudian bisa bersatu. Saya masih ingat loh, Ali Misri siapa itu satu bukti. Yaitu ketika terjadi diskusi di Sumeneb, Madura itu. Sampai menyembunyikan data sampai sekarang itu tidak dimuat peristiwa yang terjadi di Sumeneb itu. Ya ini sebuah kedustaan ya, dari Anda itu. Yang tentu saja sebagai seorang muslim, apa yang membuat Anda itu kemudian sakit hati dengan Wahabi itu apa sebenarnya gitu. Dikatakan itu karena paham, tidak juga. Kalau melihat dari kebencian yang muncul dari selera Anda itu tidak ilmiah sama sekali. Sejak Anda berbicara Wahabi sampai sekarang itu tidak ada satupun yang ilmiah. Tetapi lebih banyak mengungkapkan kebencian, dan data-datanya itu tidak ada data yang valid. Barangkali itu ya. Demikian juga masalah kitab. Yang diadopsi itu adalah kitab-kitab Asy'ariyah semuanya. Atau Asy'ariyah yang mengklaim sebagai yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang ada seorang ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ulamanya itu terindikasi adalah Asy'ariyah yang mengatakan seperti itu. Itu ya sangat tentu saja bagi saya itu memprihatinkan kalau seorang ulama, seorang kiai, seorang tokoh umat itu menebarkan kedustaan-kedustaan. Memprihatinkan sekali. Bagaimana kelak di hadapan Allah kalau dimintai pertanggungjawaban itu? Apa jawabnya Anda itu? Harusnya bertobat. Klaim kebenaran itu tidak bisa hanya dengan sekadar main akal-akalan. Kalau saya mau pakai akal itu akan lebih nakal dari Anda ini dalam berpikirnya. Tapi saya tidak mau kemudian mengikuti alur pemikiran akal. Akal saya itu hanya digunakan untuk membantah orang yang main akal-akalan. Ini barangkali dari saya, mudah-mudahan bisa menyadarkan apa yang diutarakan oleh Anda kepada umatnya itu gitu. Agar umatnya ya tidak ikut-ikut memikul dosa dari akibat kesalahan Anda, memahamkan tentang
Wahabi kepada umatnya. Risiko seperti itu kalau keyakinan itu dibangun. Saya kira juga ini adalah konspirasi yang biayanya besar untuk menumpas Wahabi. Kalau saya tuduh begitu bagaimana? Jadi ada konspirasi untuk menumpas Wahabi. Pakai uang juga kan. Kemana-mana berjalan dan sebagainya itu. Menggunakan kekuatan dana juga, itu sudah pasti. Jadi konspirasi besar-besaran. Yang tujuannya untuk menutup akses agar orang tidak berpikir seperti yang dikehendaki oleh Anda, tapi berpikir sesuai dengan kehendak Anda. Berpikir agama Islam itu Anda, Anda itu Islam gitu. Begitu seolah-olah gitu. Jadi semua yang tidak datang dari Anda itu bukan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.